Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di Sinyal Lubdas edisi 4 sampai 10 November 2025. Ya, nggak kerasa eh, kita udah memasuki bulan November. Jujur, November itu harusnya secara performa itu bullish buat Bitcoin dan juga altcoins, tapi ternyata berkehendak lain, ya, di mana per awal bulan ini market mengalami penurunan secara signifikan, gitu ya. Bahkan per hari ini video ini dibuat dan BTW juga ini kan jam 3 ya, jam 3 aku nge-live tanggal 4, toko kripto ngelistingin 7 koin baru, teman-teman boleh cek, nanti aku bakal kasih analisanya juga. Mungkin nggak semua 7 koin, beberapa koin yang menurutku punya potensial yang cukup oke dari sisi teknikal. Kalau dari sisi fundamental, teman-teman boleh cek di sosial medianya toko kripto di Instagram atau di X atau mungkin di TikTok ya, biasa nanti di-share di sana. Nah, buat teman-teman yang saat ini portofolionya sedang drawdown atau turun karena nge-hold altcoins, ya kita tahu altcoins itu lagi parah banget jujur selama 2 bulan terakhir semenjak The Fed memotong suku bunga. Nah ini nih. Jadi ini first time ku ya, first time ku menghadapi market yang cenderung boring ya untuk makroekonominya dan ternyata tidak sesuai dengan harapan, di mana ketika The Fed itu memotong suku bunga, ya kemarin kan udah motong tuh akhir bulan tuh untuk suku bunga 25 basis poin, harusnya kan market kembali bullish, tapi ternyata enggak gitu ya. Bahkan kayak BlackRock ya, secara inflow Bitcoin itu tetap ada, terus kemudian institusional juga terus beli, Michael Saylor juga beli, tapi kenapa kok Bitcoin masih turun? Kita belum bicara ke altcoinnya ya. Bitcoinnya masih turun dulu, masih turun. Ya sesimpel mungkin bisa jadi bulan-bulannya adalah bulan-bulan peak ya atau top dari bullish market karena secara 4 tahunan jatuhnya itu bullish market terakhir bullish bulannya ya itu di Oktober ini mungkin kalau panjang ya sampai akhir tahun inilah ya tapi ternyata katalis makroekonomi nggak ngangkat dari harga Bitcoinnya itu sendiri sih dan altcoinnya jadi bisa bisa dianggap sebagai ya ini mungkin the end of the market gitu ya, bullish market. Tapi walaupun begitu tetap ada aja koin-koin yang bullish. Bahkan nih per hari ini aja kalau teman-teman cek di aplikasi toko kripto ada yang top gainers itu sampai dengan 200% per hari token Jelly Jelly ya. Terus ada juga di Decred yang naik 180% dalam waktu 1 hari. Jadi walaupun market itu turun, tetap ada saja koin-koin yang mengalami kenaikan. Jadi ya ya tinggal pinter-pinteran aja lah ya cari picks-nya. Gitu milih milih carinya itu aja sih dan buat teman-teman yang posisi lagi loss terutama untuk di altcoin dan emang percaya dengan altcoinsnya mungkin salah satunya bukan salah satunya sih the best way lah jalan terbaiknya mungkin DCA jadi di DCA atau averaging down istilahnya tuh di averaging down jadi misal harga rata-ratanya nih beli TKO semisal Rp5.000 sekarang harga TKO di harga 3.000 semisal sorry Rp2.000. Nah, teman-teman bisa averaging down sampai level mungkin mendekati level Rp2.000. Artinya, andai kata kalau kita itu pengen balik modal, ya nggak harus tunggu sampai ke 5.000. Cukup ke level 2.000 kita udah balik modal. Itu averaging down ya. Jadi buat teman-teman lagi drawdown tuh bisa averaging down. Terus DCA itu juga works di ketika bearish market seperti ini, kita dapat koin yang jauh lebih banyak buat teman-teman yang nge-hold Bitcoins, ya ada preferensi lain mungkin ya. Ada yang memang diamond hand gitu ya, silahkan aja. Mungkin ada yang mau take profit, kalau mau profit juga silahkan. Cut loss juga bebas aja. Tidak ada analisa yang 100%, tapi kalau emang terjadi bearish market beneran, ya potensial untuk strategi yang bisa kita gunakan sih averaging down atau DCA sih gitu. Itu yang paling bagus ya. Karena sebenarnya secara makroekonomi itu kita masih cukup positif gitu ya. Harusnya market tuh bullish tapi ternyata berbeda. Gitu. Oke, aku bakal tunjukin ke teman-teman gitu ya. Tunjukin ke teman-teman. Mana? Ini. Kelihatan ya? Nah, oke, kelihatan.
Jadi kalau kita lihat di sini based on crypto bubble selama sebulan terakhir ya, berarti dari tanggal 4 Oktober sampai dengan sekarang, 5 Oktober sampai dengan sekarang, ternyata banyak banget koin-koin tuh yang turunnya tuh parah banget gitu. Bahkan ada yang sampai 50% lebih gitu. Salah satunya karena crash kemarin di tanggal 11 Oktober ya. Jadi ya market memang sangat-sangat kejam akhir-akhir ini. Buat teman-teman yang posisinya mungkin rugi di 70%, 80%, ya banyak temannya di sini ya. Kayak XPL contohnya yang sempat booming di Oktober ternyata turun dalam. Oke, kalau dari sisi weekly-nya tetap ya, walaupun secara weekly koin-koin pada turun ya, secara weekly-nya pada turun, tetap ada koin-koin yang mengalami kenaikan, bahkan ada yang naik sampai dengan 200% si Decred ini. Decred Dash Digibyte. Jadi ini logonya D semua, inisial D semua dan logonya biru putih ya sama nih. Apakah ini konspirasi ya? Gak ada yang tahu. Gitu. Terus ya ada banyak koin lah. So far kalau sekarang sih plan terbaikku adalah grid ya, grid trading sih gitu. Itu belum ada di toko kripto, cuma kalian bisa manualan dengan cara ya kalian bisa layering lah, di layering buy and sell-nya gitu. Jadi misal Bitcoin dari harga $100.000 di layer, misal punya 10 juta, ya 1 juta di $100.000, $98.000 kasih 1 juta lagi, limit order dan seterusnya. Jadi di layer ya teman-teman ya. Sell juga sama, mungkin sell di 102 sama 104, 106 gitu, di layer juga. Gitu, supaya lebih oke lah return-nya. Kemudian, ya inilah ya. Kemudian ini so far masih daily-nya juga parah juga nih daily. Hari ini kebanyakan merah, belasan persen. Yearly-nya ya merah, weekly-nya merah, semua merah ya. Bahkan jamnya juga merah. Oke, langsung aja kita ke utamanya. Jadi kita lihat performa di minggu lalu ya. Jadi ada Zero-G, AVNT, Arkham, Pengu, dan Bloom, di mana actual profit-nya itu ya minus semuanya. Bahkan kalau kalian masih hold, mungkin minusnya ada di angka 30-an% ya selama seminggu terakhir. Ini jujur parah banget. Kalau kalian itu kena stop loss, ya ini stop loss-nya ya. AVNT 9%, paling dalam tuh stop loss-nya. Gitu. Nah, untuk kelas bad weekly watchlist-nya kemarin itu ada dia, Virtual, Fana, Zen, dan FF. Ya, Zen naik 56%, terus sisanya turun yang lumayan dalam gitu ya. Jadi ya lumayan parah sih, memang sih. Gitu. Next. Nah, sekarang kita ke top weekly watchlist-nya minggu ini dan disclaimer ya bahwa segala sesuatu yang aku tampilkan di sini yang udah aku bahas dari awal sampai akhir di video ini itu bersifat point of view-ku sendiri ya, artinya pandanganku pribadi. Dan tentu buat teman-teman perlu riset mandiri serta trading crypto itu sangat berisiko tinggi. Dan saat ini toko crypto juga udah berizin oleh OJK. Gitu. Nah, ada GLM, JST, YB, Walrus, dan Enso. Dan saat ini potential profit-nya sih lumayan ya, nggak tinggi banget, 3-14%. Kalau menurutku pribadi, kalau emang ini nanti terjadi reversal, ya menurutku kenaikannya lebih dari ini gitu loh. Karena penurunannya altcoin itu lagi dalam banget, 60-an% kan. Tak rasa kalaupun dia itu naik 10% dari harga sekarang cukup make sense lah. Cuma tetap ya ada peluang dia itu turun lagi. Kemudian bad weekly watchlist-nya itu ada DCR, DAS, Zen, BART, dan ICP ya. Dimana potential loss-nya ini lumayan sih, ada DCR, DAS itu hampir 30%, kemudian ada Zen 13%, BART 15%, dan ICP sih segini. Gitu. Oke, langsung kita to the point ke teknikalnya. Jadi ini ada GLM ya, atau Golem. Posisinya dia tuh di ranking 100 besar ya, CMC. Si Golem ini dia masih sideways, masih jauh lebih aman dibanding dengan altcoin lainnya. Kalau kita bandingin seperti Aster atau XPL, si GLM ini cenderung jauh lebih sideways, cukup aman ya.
kalian mau main apa namanya tektokan swing atau ranging tuh enak. Nah, JLM masih ranging di sini, jadi momentum lah buat kalian keluar masuk tuh jelas support resistannya. Kemudian ada lagi JST ini malah oke, lanjut turun lagi. Kalau posisinya seperti ini, tak rasa agak berhati-hati buat teman-teman, berpotensi untuk hit stop loss ya di sini. Kelihatan banget ini ada bearish candle yang cukup kuat, ada satu nih candle merah bearish cukup kuat. Di sini juga ada next-nya MACD-nya sebenarnya nunjukin dia tuh sideways sih di sini sih volumenya. Cuma ini ada akhir-akhirnya ada volume gede nih. Ini kalau emang dia closing di merah seperti ini, potensi lanjut turun lagi. Cuma dari sisi MA-nya ya, atau trennya si MACD-nya ini, JST masih dalam kondisi yang bullish walaupun udah mendekati di area netral yang berpotensi untuk shifting ke bearish gitu. Jadi JST kalau sekarang mungkin bisa dipantau dulu, kalaupun memang masuk ya pelan-pelan ya. Kemudian ini ada YB ini kalau ekspektasiku sih mau turun dulu ya, karena pertimbangannya adalah dia kan awal listing kemarin tanggal 15 Oktober, berarti udah 2 minggu, hampir 3 minggu ya, hampir 3 minggu listing, dan ya ketika awal listing memang market cenderung untuk mengalami penurunan gitu. Biasanya karena dari airdrop atau dari ya penjualan alokasi tertentu lah gitu. Potensi lanjut turun lagi, di sini MACD-nya trennya udah shifting ke merah atau bearish gitu. Di sini RSI juga sama ke dead cross di sini. Jadi bisa dikatakan sebenarnya YB itu secara jangka pendeknya ya itu tren turun terlebih dahulu gitu. Kemudian ada Walrus juga sama sih, ekspektasiku juga turun karena aku lihat dari sisi MACD-nya di sini volumenya juga kecil ya. MACD-nya ini harusnya dia ke bullish di area ini, tapi ternyata gagal turun dan ya udah RSI juga di bawah 50, berarti memang tren sahamnya cukup kuat walaupun secara volumenya masih terbilang kecil ya. Gitu. Kemudian ada Enso. Nah, Enso ini juga sama sih. Enso ini pertimbanganku karena dia itu ada di area oversold, mendekati itu. Artinya kalau kalian paham area oversold, harusnya jadi potensi untuk beli sih gitu. Karena harapannya ketika terjadi oversold atau berlebihan, otomatis ada potensi rebound sedikit ya, sedikit. Entah dia tuh buat V-shape atau V kayak gini, naik gini, atau dia tuh pelan-pelan naik gitu. Tapi aku lihatnya dari sini, terus dari MACD-nya juga sebenarnya trennya masih turun, belum ada ciri-ciri crossing. Dari satu indikator ini aja udah jadi salah satu pertanda ya untuk si Enso ini udah mulai melandai untuk si penjualannya. Jadi itulah kelima koin saat ini kebanyakan perlu turun terlebih dahulu. YB, Walrus, dan Enso ini belum masuk entrian, jadi masih butuh turun terlebih dahulu. Kemudian ada DCR. Nah ini yang minus ya BTW guys. Ini yang berpotensi turun. Ini ada DCR di tempo 4 jam itu volumenya nih nge-peak tinggi banget. Yang khawatirkan ini adalah penjualan dari likuidasi bisa jadi ya, atau emang ada yang beli dengan nominal besar. Dan dari RSI juga di sini udah overbought jelas ya. Overbought ini harusnya trennya udah mulai jenuh nih. Jadi kalau gini, kalau RSI-nya udah overbought berarti dia itu udah jenuh. Kalau dia udah jenuh, otomatis kenaikannya pun udah nggak sekuat sebelumnya, sesimpel gitu ya. Jadi kalau emang ini belum sekuat sebelumnya, ya paling dia akan sideways atau turun terlebih dahulu sambil menormalkan RSI-nya. Gitu. Ini untuk si DCR, DES juga sama, dia ada di area overbought gitu kan. Cuma trennya masih bullish. Ekspektasiku ini buat si DES ini turun dulu ya. Dari volume ini juga meningkat tinggi banget di sini. Untuk DES cukup oke. Bullish-nya tuh bullish yang oke lah ya. Buat teman-teman yang mungkin mau short position DES tidak disarankan walaupun memang ada potensi turun. Kemudian ada Zen
Dan sebenarnya trennya itu ke arah bullish sih sebenarnya sih. Dari dua ini Horizon ya tren MACD-nya itu bullish, ini golden cross, dia udah di atas dari neutral line. Ya, ini dia masih bullish. Terus kemudian dari RSI juga masih cukup normal di 59 sampai 63. Area oversold itu di 80 ya. Dan ya volumenya cukup tinggi, otomatis ya dia masih potensi untuk lanjut naik. Cuma aku pribadi nunggu dia koreksi terlebih dahulu ya, sekitar 13% di sini. Kemudian ada PIVX malah udah lanjut naik lagi ya. Oke, berarti PIVX ini fail ya teman-teman ya, fail gitu. Dia lanjut naik lagi. Kemudian ada ICP. ICP ini juga hari ini lagi bullish banget ya. Lagi bullish banget, volumenya tinggi, terus dari siang tadi ya tuh gila sih. Naiknya tuh signifikan banget. Kalau aku pribadi buat ICP pantau di area ini aja di $5 sampai dengan $4,5 di area ini range. Karena berpotensi untuk ranging di sini si ICP. Gitu. Ya turunnya dikit aja sih. 11%. Gitu. Itulah ke-5 koin yang berpotensi bearish ya teman-teman ya. Gitu. Oke, paling itu aja dari aku.